Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada teman-teman yang menonton video ini. Dan yang terhormat kepada Bapak Andika Tias Nugraha, SP, MSI, PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah umum Studium General kelas RA. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dani Dermawan dengan NIM 121190075 dari program studi Teknik Industri. Pastinya teman-teman sudah menonton video sebelumnya bukan? Dari modul 1 sampai modul 4. Pada video kali ini merupakan modul terakhir. Saya akan menjelaskan mengenai modul terakhir yaitu modul kelima yang membahas mengenai Communicating Your Research. Pada modul kelima ini terdapat beberapa subbab seperti sex and gender, social impact, ensuring visibility, dan inclusion and diversity for researchers. Namun, pada web, subbab untuk sex and gender tidak bisa terbuka. Jadi, pada video kali ini, saya akan membahas 3 subbab, yaitu social impact, ensuring visibility, dan inclusion and diversity for researchers. Yang pertama adalah subbab social impact. Social impact atau dampak sosial akan membawa banyak orang lebih luas untuk berhubungan dengan pekerjaan dan mendapatkan hasil yang tidak terduga. Selanjutnya pada social impact terdapat pembahasan mengenai how to build empathy and research, yaitu bagaimana membangun empati dalam penelitian. What is empathy? Apa itu empati? Menurut Clark tahun 1980, empati ini merupakan kapasitas unik manusia untuk merasakan pengalaman, kebutuhan, aspirasi, frustasi, kesedihan, kegembiraan, kecemasan, sakit hati, seolah-olah itu adalah miliknya sendiri. Jadi empati ini adalah perasaan ikut merasakan bagaimana seseorang merasakan sesuatu, seperti contohnya ketika seseorang merasakan kesedihan, merasakan sakit, kita juga turut merasakannya. Itulah yang dinamakan dengan empati. Selanjutnya, apa manfaat dari empati? Ketika kita bersikap empati terhadap orang lain, menurut Hibah dan Beni tahun 2011, manfaat dari empati ini dapat memberi kemampuan untuk melihat dan merasakan dunia dari sudut pandang orang lain. Selanjutnya yang kedua adalah meningkatkan pemikiran kritis, kreativitas, imajinasi, dan motivasi. Selanjutnya dari manfaat-manfaat empati ini, kemudian bagaimana sih cara melatih empati tersebut? Setiap individu itu memiliki tingkat empati yang berbeda-beda, tetapi semua itu dapat dilatih. Empati ini bisa dilatih dengan proses refleksi seperti diskusi, menulis dan menggambar yang memperluas perspektif kita yang dapat membangkitkan empati. Baik, sebelumnya adalah membahas mengenai social impact, yang membahas mengenai empati. Selanjutnya sebab kedua yaitu ensuring visibility,
yaitu memastikan visibilitas. Memastikan visibilitas ini berguna untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik. Di dalam ensuring visibility ini terdapat penjelasan mengenai promoting your article for maximum interest, yaitu mempromosikan artikel kita untuk memaksimumkan minat. Yang pertama adalah bagaimana memaksimalkan visibility artikel. Cara memaksimalkan visibilitas artikel yang pertama adalah dengan menemukan jurnal yang tepat. Kita ingin artikel kita menjangkau audiens target kita. Memilih jurnal dengan ruang lingkup yang tepat untuk makalah adalah langkah penting yang pertama. Menemukan jurnal Elsevier untuk publikasi kita sangatlah mudah. Dengan mengunjungi journalfinder.elsevier.com, kita mengirimkan judul dan abstrak kita, dan teknologi pencarian cerdas kita akan merekomendasikan kecocokan terbaik untuk pekerjaan kita. Kemudian kita dapat mengirimkan makalah langsung ke jurnal tersebut. Yang kedua adalah dengan mempublikasikan. Setelah artikel kita diterima, biasanya artikel tersebut akan dapat diakses dalam beberapa hari melalui Science Direct, platform terkemuka Elsevier untuk literatur ilmiah telah sejawat. Kami terus mengoptimalkan perform dan mengindeks konten, yang berarti mesin pencari dan alat pencarian dan penemuan lainnya dapat menemukannya dengan mudah. Selanjutnya, untuk memaksimalkan visibilitas artikel, yang ketiga adalah membuatnya mudah ditemukan. Kita dapat meningkatkan jangkauan artikel kita dengan meningkatkan daya tariknya ke mesin telusur. Mesin telusur ini seperti Google, yaitu dengan mengoptimalkan mesin telusur ini dapat meningkatkan peringkat artikel kita dalam hasil yang dikembalikan oleh mesin telusur tersebut. Semakin dekat ke bagian atas daftar makalah, semakin besar kemungkinan untuk menarik pembaca, mendapatkan visibilitas yang lebih tinggi di komunitas akademik, dan berpotensi mendapatkan lebih banyak kutipan. Keempat adalah memperkaya artikel. Dengan mendukung format digital baru yang biasa digunakan dalam penelitian modern, pengayaan ini menyempurnakan tampilan online artikel kita dengan menawarkan wawasan yang lebih baik kepada pembaca. Selanjutnya, yang kelima adalah mempromosikan artikel. Banyak berbagai cara yang bisa kita lakukan untuk memudahkan pembaca mengetahui dengan cepat apakah penelitian kita itu relevan atau tidak dengan kebutuhan dan minat mereka. Contohnya, dengan menambahkan temuan utama penelitian sebagai kumpulan poin-poin di bagian atas artikel kita. Sorotan penelitian ini bersedia untuk sebagian besar jurnal kita. Yang keempat adalah berbagi data. Berbagi data penelitian merupakan praktik ilmiah yang baik. Berbagi data membuatnya dapat diakses dan memungkinkan orang lain untuk mendapatkan wawasan baru dan membuat interpretasi untuk penelitian mereka sendiri. Sebagai seorang penulis, kita dapat memilih untuk menyimpan data kita di repository, seperti Mendeley Data pada data.mendeley.com. Untuk membuat kumpulan data, kita dapat dikutip secara independen dan menautkannya dengan artikel kita. Kita juga dapat memilih untuk mengirimkan artikel data singkat yang ditinjau oleh rekan sejawat. Artikel data kita akan diindeks dan ditautkan dengan artikel penelitian asli kita. Dan cara untuk memaksimalkan visibility artikel yang terakhir adalah dengan konferensi. Presentasi dan jaringan di konferensi mempersonalisasi pekerjaan kita, memberikan wajah dan suara, dan dapat menciptakan peluang baru untuk kolaborasi. Dengan memastikan kita terhubung dengan delegasi lain di Facebook dan LinkedIn, dan arahkan mereka ke situs web atau blog kita. Jika kita membuat poster untuk konferensi, mungkin disertai selebaran, kita juga dapat mempostingnya di situs web, dan memberikan tautan di blog, profil media sosial, CV online, atau halaman institusi kita.
Subbab selanjutnya adalah Inclusion and Diversity Researches, yaitu inklusi dan keanekaragaman untuk peneliti. Menurut data terbaru, keragaman dalam akademisi mengarah pada penelitian ilmiah yang lebih berdampak. Oleh karena itu, menciptakan lingkungan di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berhasil sangat penting untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Di dalam subbab Inclusion and Diversity Researchers ini terdapat penjelasan mengenai how to integrate sex, gender, and intersectional analysis into research. Bagaimana mengintegrasikan seks, gender, dan analisis interseksional ke dalam penelitian. Tujuan analisis jenis kelamin dan gender adalah untuk mempromosikan sains yang ketat, dapat direproduksi, dan bertanggung jawab. Memasukkan analisis jenis kelamin dan gender ke dalam desain eksperimental telah memungkinkan kemajuan di banyak disiplin ilmu, seperti peningkatan pengobatan penyakit jantung dan wawasan tentang dampak sosial dari bias algoritmik. Kita menyediakan peta jalan untuk analisis jenis kelamin dan gender lintas disiplin ilmu dan meminta peneliti, lembaga pendanaan, jurnal peer review, dan university untuk mengkoordinasikan upaya untuk menerapkan metode analisis jenis kelamin dan gender yang kuat. Lalu bagaimana membedakan jenis kelamin dan gender? Untuk jenis kelamin itu mengacu pada atribut biologis yang membedakan organisme sebagai laki-laki, perempuan, intersex, berkisar antara 1:100 sampai 1:4500 pada manusia, tergantung pada kriteria yang digunakan. Dan hermafrodit, lebih dari 30% hewan bukan manusia yang bukan serangga. Sedangkan gender mengacu pada faktor psikologis, sosial, dan budaya yang membentuk sikap, perilaku, stereotip, teknologi, dan pengetahuan. Gender mencakup 3 dimensi yang berkaitan. Selanjutnya pada How to Integrate Sex, Gender, and Intersectional Analysis into Research ini mengintegrasikan analisis jenis kelamin dan gender ke dalam desain penelitian, yaitu mengintegrasikan analisis jenis kelamin dan gender dalam desain penelitian, jika relevan, dapat mengarah pada penemuan dan metodologi penelitian yang lebih baik. Pemahaman yang lebih dalam tentang dasar yang dimediasi genetik dan hormon untuk perbedaan jenis kelamin dan kekebalan. Misalnya, menjanjikan wawasan tentang imunoterapi kanker baru, bukti bahwa sistem pengenalan wajah salah mengklasifikasikan jenis kelamin, lebih sering untuk wanita berkulit gelap daripada pria berkulit terang. Ini telah menyebabkan penyempurnaan dalam fisik komputer. Memahami respon berbasis jenis kelamin terhadap perubahan iklim memungkinkan pemodelan perubahan demografis yang lebih baik di antara organisme laut dan efek hilir bagi manusia. Analisis jenis kelamin atau gender dapat menjadi penting untuk interpretasi, validasi, reproduktivitas, dan generalisasi temuan penelitian. Selanjutnya, reproduksibilitas dan efisiensi. Salah satu alasan penting kurangnya reproduktivitas dalam eksperimen adalah ketidakkonsistenan dalam pelaporan metodologis yang sangat bervariasi lintas disiplin ilmu dan dari biologi hingga kimia, interaksi manusia-robot, kedokteran, fisika, psikologi, dan seterusnya. Reproduksibilitas penting untuk keunggulan ilmiah. Salah satu alasan penting kurangnya reproduktivitas dalam eksperimen adalah ketidakkonsistenan dalam pelaporan metodologis yang sangat bervariasi lintas disiplin ilmu dari biologi hingga kimia, interaksi manusia-robot, kedokteran, fisika, psikologi, dan seterusnya.
Pelaporan khusus jenis kelamin dan gender masih terbatas dalam berbagai disiplin ilmu, dalam mikrobiologi praklinis dan ilmu imunologi. Tinjauan studi yang diterbitkan menggunakan sel primer dari berbagai spesies hewan, yaitu manusia dan vertebrata bukan manusia, mengungkapkan bahwa mayoritas gagal melaporkan jenis kelamin donor dari mana sel diisolasi. Dalam robotika sosial, gagasan gender robot, domain gender stereotipikal, dan interaksinya dengan gender pengguna baru-baru ini menjadi target penyelidikan ilmiah. Kurangnya transparansi dalam melaporkan jenis kelamin dan variabel terkait gender mempersulit untuk memproduksi eksperimen di mana variabel tersebut mempengaruhi hasil eksperimen. Sekian penjelasan saya mengenai modul kelima. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.